Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atau alhamdulillahirabbil alamin. Dumateng Allah Subhanahu wa taala bahwa pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan jasmani dan rohani, kita bisa bersilaturahim di tempat yang sangat mulia ini. Jadi yang kesekian monggo kita alhamdulillah dumateng Romo Syekh Kiai Mukhtar Mukti sebagai mursyid Thariqah Sidikiyah, dan selalu kita doakan beliau sudah sepuh, tetap sehat walafiat dan berumur panjang, selalu bisa mendampingi kita, mengajak kita, membimbing kita selamat dunia dan di akhirat. Mohon maaf sebelumnya ya, mohon maaf sebelumnya. Saya tidak biasa ngaji tapi biasa ketopraan saya kan gitu. Jadi saya akan memperkenalkan diri saya dulu supaya tahu siapa kok berani-berani ngomong tentang Sidikiyah. Ya, tentang Thariqah Sidikiyah. Ma'ajalin Mbah. Saya kenapa berani ngomong? Nama saya Sulkhan, atau ada Muhammadnya dulu tapi Muhammadnya di dalam aja, Muhammad Sulkhan. Jadi kalau jabatan saya dulu atau pangkat saya sebelum pensiun 4 tahun yang lalu AKBP Dokter Andes. Sarjana saya adalah tarbiyah di Pekalongan. Tahun 86 saya juga lulus Dokter Andes tarbiyah di Pekalongan, dan sarjana hukumnya saya di Untak sampai selesai S2-nya, dan S3-nya belum, tapi guru pensiun politik kalah. Saya asli Jombang, Losari. Saya adalah putra angkat dari Bapak Mas Ruhan Mukti. Nah, saya sejak kecil di situ, Pak. Jadi dulu kalau Romo Yai Mukhtar Mukti rumah sebelah kanan masjid, saya sebelah kirinya masjid. Mulai tahun 70 saya sudah di situ sampai tahun 78. Saya 5 bersaudara, semuanya polisi. Semuanya polisi. Jadi, dan saya memang yang jadikan polisi Bapak Mas Ruhan Mukti, termasuk Khalifatus Sidikiyah. Jadi saya mewakili, dan sebelumnya mohon maaf kepada mursyid Thariqah Sidikiyah, saya bukan termasuk gerombolan Pak Dasa. Saya ingin meluruskan, mengajak yang lupa menjadi ingat. Nah, menjadi lupa menjadi ingat dan bisa bersilaturahim kembali. Tadi nama saya Sulkhan, asli Jombang. Saya dibesarkan dan sampai tua saya juga di Jombang. Saya kenal Bapak Dasak Gustaman ini mulai tahun 72. Beliaunya masih seorang mahasiswa. Saya SMA kelas 1, SMP kelas 1 sudah kenal beliaunya ini sampai sekarang. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi saya polisi Pak, tapi sudah pensiun, okay? Sudah pensiun. Kemarin ikut calon bupati, termasuk adik saya yang calonkan saya sebagai ketua tim sukses, belum berhasil di Jombang, ingin merubah kota Jombang tapi belum berhasil. Tapi sekarang kita kembali kepada habluminallah, ya. Habluminallah artinya selalu kita mengabdi kepada Allah, dan yang 20% habluminanas, kan begitu. Saya dilahirkan di kota Jombang, besar di Jombang. Jadi mohon maaf dulu Bapak Dasak Gustaman ini masih lulus, masih mahasiswa. Saya sudah dongkel di sana, Pak. Di belakang dulu itu masih ada gubuk, namanya gubuk-gubukan, gubuk penceng. Di depannya ada kolam saya yang di situ yang nanami pohon
Turi, Tela, Barongan, Pring itu yang donggel saya dengan Bapak Mudin Malik, bapaknya Zaini Malik, bapaknya Khudori Malik, dan lain-lain, termasuk dulu saya di sana, saya danyangnya Sanya dulu. Saya danyangnya kuburan itu dulu. Ya, jadi makanya saya berani ngomong Sidikiyah itu seperti apa sebetulnya. Sidikiyah itu seperti apa, karena saya siapa? Saya ini masih darah daging daripada Ahmad Syuhada. Jadi saya makanya, tapi saya jarang ngaji Pak, ngajinya saya polisi ngajinya polisi ya. Jadi supaya nanti Bapak Ibu sekalian nanti kenapa sampai saya juga bawa fotokopi, dan saya ini prihatin kok terjadi seperti ini. Makanya saya hadirlah di sini, datanglah ke sini untuk diskusi supaya bagaimana Sidikiyah yang sebenarnya kita memahami, dan yang sebenar-benarnya bahwa Sidikiyah adalah ajaran yang benar. Jadi saya dinas pertama, saya mohon izin Bapak Ibu sekalian, saya tahun 78 lulus PGA, saya langsung ikut Bapak Mas Ruhan dakwah atau syiar Tarekat Sidikiyah di wilayah Purwodadi, Godong, Mintreng, Gubuk, Demak dan sekitarnya. Saya sudah kausaran di sana mulai tahun 79 sampai 80. Nah, suka dukanya seperti itu, seperti apa sekarang sudah enak Pak. Kok enak sekarang kok jeruk rame seperti ada apa ini? Ada apa ini saya? Jadi saya tanpa basa-basi, saya ingin ambil bagian supaya Bapak Ibu sekalian memahami. Tahun 79 80 saya di Pekalongan Pak. Saya juga syiar Sidikiyah. 82 saya pernah ditahan. Menjelang pemilu 82 salah saya tempat seperti ini Pak. Saya di Pekajangan Pekalongan, saya udah anggota Brimob. Gara-gara ngajak kausan rekan-rekan Sidikiyah salah tempat, langsung ditahan 40 hari politik saya dulu tahun 82. Perjuangan Sidikiyah dulu begitu susah Pak, begitu susah. Dicurigai kita Islam sejati, karena terjemahan pada waktu mukadimah ada bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Jawa. Nah, jadi saya juga bukan khalifah pada saat, tapi dulu tak biati diri pada saat. Nek wis dadi anggota jadi murid Sidikiyah baru saya larikan ke Pak Madi dulu ya, wilayah Pemalang, Tegal, bersamaan berjuang dengan Bapak Mas Ruhan. Bapak Mas Ruhan di Kapolsek Slawi, saya di PJR Tegal, wilayah Karsidenan Pekalongan. Selanjutnya di Purwokerto, saya juga sama, sampai Batu Raden sana, Sidikiyah. Tapi saya nggak pernah ngomong yai saya itu berjuang, enggak. Makanya kita kembali monggo kepada malam ini kita satukan persepsi inna a'malu biniatnya kita apa. Kita bukan sebagai gerombolan yang tidak terpimpin. Kita tetap taat kepada ajaran Rasul, para aulia, para pendahulu-pendahulu kita, bahwa kita tetap taat kepada ajaran para ulama. Ya. Jadi sampai terakhir saya 90 saya pindah di Solo. Nah, di Solo saya juga mondok di Keruki Pak, 3 tahun. Jadi anggota polisi mondok saya di Keruki sebelum ditempati oleh rekan saya Pak Asir 97 dan 98. Nah, jadi saya polisi sudah tidak enak, naik pangkat 17 kali. Suka dukanya syiar la ilaha illallah itu begitu beratnya. Kita dikecam, dicaci, dikatakan Islam sejati. Wah, saya pernah ditempeli, Sultan kamu Islam sejati, siap. Tapi kemudian Islamnya swasta, hajar lagi. Karena dengan bahasa Jawa tadi, cara membiatnya. Lah sok wong daerah Klaten sing dosa enggak iso basa Indonesia, bahasanya bahasa Jawa. Diperiksalah tahun 82 sebagai
warga Toreko Sidikiyah. 93 sampai 94 saya di wilayah Surakarta. Di wilayah Surakarta. Karsiden Surakarta, Karanganyar sampai ke Wonogiri, banyak warga kita di sana. Pokoknya angel-angel tak biat mari ngono wis anu langsung ke khalifah gitu aja saya. Kesuwen untuk kapan sampai dibiat karena jauh. Nah, jadi Sidikiyah ini coba jenengan yang sudah pireng pengajian yai, kalau nggak salah saya pernah ingat itu hari Sidikiyah yang ke-17. Di dunia itu ada 44 torekot, itu satu-satunya di Peloso. Peloso itu Jombang, Jombang itu Jawa Timur. Apa kita nggak bangga, Pak? Ini dunia yang ngakui, bukan teman saya banyak kiai di sini Surabaya. Surabaya, Sidoarjo, Bangil, Pasuruan sampai Kediri banyak kiai, kiai sahabat saya, ya sahabat saya. Tapi aku nggak bisa ngaji, Pak. Nggak ngaji yo ketoprakan model polisi begini, ya. Jadi terus kalau ada apa-apa, nah, ada apa? Ini kan keyakinan kan. Kalau ada orang mengaji ke sini, telepon saya nanti. Dilarang ikut bukan kausaran aja lah. Kalau kausaran nanti dikira dicap, kita belum masih diizinkan. Kita ngaji bersama. Nggih, setuju nggih Pak nggih? Kita ngaji bersama daripada kita tidur sore-sore, kita ngaji bersama, silaturahmi bersama. Mudah-mudahan dapat rahmat Allah dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Setuju mboten? Nah, jadi sementara bukan kausaran dulu lah Pak Dasa ya. Ngaji bersama dulu aja walaupun isinya kausaran. Jadi perjuangan Sidikiyah itu luar biasa Pak. Dulu Gubuk Penceng sampai sekarang seperti siapa yang nggak tahu Sidikiyah. Saya sampai Medan sampai Muara keliling ini, oleh ikut Sidikiyah tak parani Pak. Nek gak bener tak sentil walaupun gak peduli Pak, nggak ngono Pak, kudu ning ngene. Termasuk dari rekan-rekan kiai-kiai yang lain. Sebetulnya ini loh ajarannya Sidikiyah, tidak ada yang melarang dan dia pelajarannya hubul watan minal iman. Mana kalau saya ngaji di polisi, ngaji di tentara itu nggak ngerti asal usulnya NKRI. Tak jelas no, dasarnya hubul watan minal iman. Baru NKRI, baru punya rasa kebanggaan menjadi warga negara Indonesia. Nggih napa mboten? Jadi makanya saya masuk polisi, nggak mau jadi kiai saya nggak mau jadi kiai kalah dengan polisi. Karena sebelum masuk polisi, saya dulu pernah matur sama Romo Kiai Mokhtar Mukti, termasuk Bapak Masrukan Mukti, kenapa Pak Yai jenengan dados polisi? Polisi juara kan. Kiai gak iso dadi polisi, polisi iso dadi kiai. Loh, nggih napa mboten? Kiai kalah sakti kalih polisi. Walaupun pensiun maneprit, mboten mandek tergandeng. Kiai yang pentolan mboten saged. Ini saya ngaji di mana-mana begitu. Lho, nggih napa mboten? Sampai jase tak damel niku mandek sampe semprit mandek. Makanya saya nggak ingin jadi khalifah-khalifahan, tapi saya khalifahnya Allah. Yang penting jihad fisabilillah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Titik. Cerita lagi, saya waktu menjabat Kasubag bin Op Polrestabes Surabaya. Saya kumpulkan kiai sak Surabaya urusan akidah. Saya memberikan atas nama saya langsung mewakili, Pak Dasa nggak tak undang, Pak Dasa nggak usah tak wakilannya. Saya kasih mukadimah, Bapak Ibu sekalian, para ulama yang ada sak Surabaya, sak Gresik ini kira-kira setuju. Saya pertanyaannya simpel, adanya masih sama nggak? Sama. Syahadatnya masih sama enggak? Sama. Adanya masih sama enggak? Sama. Berarti kita saudara. Termasuk di LDI yang ada di Jombang saya juga gitu, sama. Kiainya terkenal baik saya. Urusanmu yang penting la ilaha illallah podo saudara. Lah kok sekarang itu mau la ilaha illallah dilarang? Saya turun tangan. Ya. Walaupun mantan polisi gak apa-apa, periksa-periksa penjara rapopo, yang penting bahwa kita adalah la ilaha illallah. Semua sudah dijelaskan di Al-Quran ya.
Jadi pernah saya ngumpulkan 3-4 tahun yang lalu itu para rekan-rekan kiai sak Surabaya Raya, urusan bawakan daftarnya kan ada di Intel itu. Pondok Sidikiyah ini termasuk semuanya ada. Diselidiki, monitor terus. Saya bilang kasat Intel nggak usah kamu Sidikiyah, saya aja tangkepen. Tapi saya nggak matur sama Pak Yai, nanti kurung-kurung sendiri. Bahwa Sidikiyah ajarannya tidak ada yang menentang Undang-Undang Dasar 45, Pancasila dan sebagainya, tidak ada. Nek gak percaya iki lho Pak, sampai janjinya jadi murid Thariqah Sidikiyah. Nggih napa mboten? Nah, jadi malam ini nanti saya akan memberikan suatu pencerahan tentang jangan pernah luntur, kita selalu dzikrullah. Ya, dzikrullah. Selalu ingat pada Allah, apalagi musim kena corona mati besok, kan begitu ya. Tapi mudah-mudahan yang kita malam ini kita selalu ingat pada Allah, diberikan hidayah, berikan kesehatan jasmani rohani, dihindarkan semuanya keluar kita dari bala mara bahaya yang sifatnya kita tidak tahu. Corona itu goib nggih? Goib. Nah, jenengan sudah diajari goib sama Pak Dasak. Okay. Jadi saya pada saat ini saya sahabat wis koyo dulur. Saya di Pekalongan tahun 80 ada kekurangan, saya minta Pak Dasak doping Pak Dasak. Doping sama beliau. Beliau pengusaha sukses dulu. Pengusaha sukses beliaunya ini. Sekarang masih sukses juga ya. Jadi makanya saya tetap dimanapun Pak Dasak Guseman ada, Pak Dasak di mana? Bisa diskusi. Oke. Nah, itu. Saya lanjutkan lagi bahwa 95 saya pindah ke Jawa Timur. Saya di Direktorat Lalu Lintas Polda Jatim. Jadi bahkan pengawalan nguing itu Pak, itu urusan saya dulu di situ, masih Bintara. Selanjutnya saya jadi perwira. Enggak punya duit Pak, enggak punya duit saya. Cuman matur sama Romo Yai Mokhtar Mukti. Yai, kula niki sekolah napa terus pundi? Napa ndamel omah? Nek nggih omah iso ditundakan, saged sekolah wae. Mboten duwe-duwe Yai. Wis iya kan nak bodho. Alhamdulillah jadi AKBP sampai sekarang. Loh iya. Jadi saya sangat patuh sama beliaunya. Jadi di sini saya bukan memihak pada gerombolan atau yang memihak gerombolan, bukan, karena gerombolannya siapa kita tidak tahu. Gini apa mboten? Kita ini gerombolan siapa tidak tahu, dikatakan di situ gerombolan kita tidak tahu. Makanya saya di-share, ini dapat share dari luar. Pak Dasak telepon, Pak Dasak bener nggak ini? Wah bener, wah tak print nih Pak Dasak. Aku tak malah ngomong aku. Ceritanya begitu. Jadi saya 95 saya di Polda Jatim, sekolah di Sukabumi 1 tahun, balik lagi ke Jombang. Tahun 2003-2004 saya dari Kasrat Antas Pacitan 3 tahun di sana. Teman saya termasuk Gus sama kiai-kiai yang di Asdosar itu sahabat saya semua juga. Di sana Sidikiyah juga dimusuhi sama. Tak datangin kiainya, Gus, sadate podo. Oh ya. Adane podo-podo, ya wis ngene. Muridku Sidikiyah ya aja diganggu, muridmu ya ora tak ganggu, tapi nek muridku ngaji nanggonmu yo ben, muridmu nanggonku yo ora apa-apa toh. Oke, salaman jos. Itu di Pacitan. Cerita Sidikiyah ini. Jadi dakwah saya simpel, ojo ganggu Sidikiyah. Nek ganggu aku medun. Nah, di Madiun saya 3 tahun. Kasal Madiun 3 tahun. Mulai dari Magetan sana. Saya juga ya itu tadi, saya orang Sidikiyah, saya dari Sidikiyah. Tapi nek Sidikiyah diganggu, aku tanpa perintah Yai saya akan maju. Akan saya lawan kalau ganggu Sidikiyah. Siapapun. Nah, tadi pembawa acara berapa tahun kumpul saya, Mas? Saya jadi danyangnya di situ, danyangnya Jamiatul Mudzakirinnya di situ, di atas. Tapi orang kan nggak ngerti kalau saya danyangnya Sidikiyah di situ. Gini apa mboten, Pak? Lu saya di atasnya sama ngaji, saya di atasnya. Makanya supaya kalau tidak kenal kan tidak sayang, Pak, gitu. Jadi urusan Sidikiyah bahwa ini torekot yang benar menurut saya, dan saya yakin, aku yakin bahwa torekot Sidikiyah adalah torekot yang diakui oleh dunia, bukan abal-abal.
gitu. Saya udah 2 tahun nggak ketemu Abah Romo Yai Kentang Muti sejak 2018 Pak Dasa. Beliau orang yang sangat bijaksana. Beliau orang yang sangat-sangat dan bijaksana. Ini contoh ya, contoh. Saya sama adik nyalon Bupati Jombang. Satu sisi ada simpatisan Sidikiyah yang juga incumbent. Walaupun tidak ada dukungan dari dalam, saya ngomong, Yai, jenengan bela Bani Syuhada nopo Bani Israil? Pertanyaan saya begitu terakhir 2018. Kalau ada mereka mungkin begitu. Jawabnya, Yai gimana? Wis ngene lho kan ora sakakan ngomong. Terus kasar gitu. Berjuang, berpacu secara bijak. Sing milih rakyat. Kembalikan sama Pak Dasa. Sekarang yang milih rakyat, sampean ngaji di Jombang tutup. Mau ngaji di mana sampean? Di rumah ngantuk. Mending ngaji di sini. Nggih napa mboten? Nah, nek ngajine polisi ketoprakan ngene Pak, angel-angel gampang-gampangan. Simple tapi nanti dikira di rumah. Jangan pernah kosong dengan zikrullah antara jar dan siri. Cukup selesai selama dunia dan akhirat. Nggih napa mboten? Nek Pak Dasa ngajine pinter aku ra iso Pak Dasa. Nggih. Jadi perjalanan seperti itu Sidikiyah mulai rame-rame 98. Saya juga berpacu dalam dengan rekan-rekan saya Pasuruan, bakar-bakaran yang ada di Bangil. Saya juga sama, saya juga dengan rekan-rekan kiai namanya di Kedungdung. Itu sahabat saya juga. Rasa geger, aku polisi, putrane Yai Mokhtar, kamu turun Kiai Alwi. Gelut ayo, bubar sana, peristiwa Sampang. Mohon maaf, ini sejarah. Saya pelaku sejarah itu. Saya dibekali apa dengan Pak Yai? Wes salamun selesai kan? Salamun. Alhamdulillah saya waktu itu saya mendampingi Bapak Kapolda namanya Sumarsono. Depannya Sampang Lautan Api. Nah, saya membawa Sidikiyah, saya buka bajunya polisi, dalamnya Sidikiyah. Tahun 2000 berapa saya Kapolsek Lawang. Ya, Kapolsek Lawang lagi. Jadi saya pernah Kapolsek Lawang 2 tahun. Sebelum pindah ke Polrestabes. Malang Raya. Ketemu satu saat namanya namanya yang sekarang kemarin hari Jumat keluar dari penjara, Mas Basir. Saya Kapolseknya. Wah, dibawa bodyguard banyak. Langsung saya parani, Pak, saya Kapolsek, ini kartu anggota saya. Jenengan nek badhe ngaji monggo Gus, padha wong Jombange. Lho, Basir itu yang Jombang yang Mojoagung. Kulo niki putune Yai Mokhtar Toreko Sidikiyah. Lah kulo membahas Sidikiyah lagi. Akhirnya nggih aman. Wis ngaji ya Gus, tak tunggoki. Nah, jadi kalau selalu saya juga membahas Sidikiyah, makanya saya malam ini saya bukan melawan daripada kebijakan mursyid, bukan melawan ajaran mursyid, tapi ingin bahwa menyatukan lagi bagaimana Sidikiyah itu sudah di stempel dunia Torekot ada 44, 34 ada di Jawa Timur. Makanya saya turun besok Senin ya, wong kula penting mboten melanggar Yai kula. Ngoten mawon nek dipanggil malah seneng kula wong pengen ketemu angel saiki niki Yai pun sepuh, nggih to. Nah, nek urusan keluargane mboten usah dibahas. Kita membahas ajarannya mursyid Thariqah Sidikiyah. Jadi seperti itu sekilas. Kapolsek Lawang saya pindah di Polrestabes 6 tahun. Jadi malaikatnya Polrestabes. Jabatan saya kasih Kapolsek saya tidak mau. Nah, karena saya pengen bagaimana saya bisa memberikan masukan kepada pimpinan langsung Kapolres. Saya milih namanya Kasium, Pak. Di situ ada satu garis jabatan yang bisa memberikan saran langsung maupun tidak langsung kepada pimpinan langsung. Nah, di situ saya nyekoi para pimpinan polisi. Termasuk tentang aliran, tentang kepercayaan yang ada, terutamanya Sidikiyah. 3 Kapolres di situ.
Habis itu saya pindah ke Sidoarjo, Kabak Sumda, malaikatnya Pak Sidoarjo bagian mindai polisi. Saya kok ngaji di lapangan Pak, nggak usah dimuji di lapangan aja sambil lapel. Yang sirik nggak usah ditentukan. Dulu ada 1 Juli wayangan, mabuk-mabukan. Pak Kapolres, urusannya di pangan danjangnya saya. Putune Yaitar Toriko Sidikiyah, nggak usah duit kumpulno untuk yatim piatu kaum duafa. Selesai sampai sekarang nggak ada wayangan dan sebagainya. Kan cukup begitu ngajinya aja Pak, daripada musyrik, syirik. Nah, dari situ kembali lagi ke Polrestabes. Nah sekarang saya juga ngaji Pak, ngaji saya cuma begini, mana kiainya, ayo diskusi, iki loh, ayo ngaji. Awakmu sing ngaji, aku sing ngkei dorong kongguri. Ilmunya nanti pada saat sudah banyak. Ajaran Pak Yai saya juga banyak, pengen apa nanti saya juga bisa. Saya juga dikasih sama beliau mulai kecil. Ya kan? Pak Yai itu orang super top, markotop menurut saya. Contoh mako ini, sampean minumnya apa di rumah? Mako. Sebelum mako apa sampean? Nah, disulang. Pak Yai mako ini di ayat kalau Quran ada mako ma'al hudako, gitu. Ini air terbaik di pasaran. Loh, ini contoh Yai itu sudah memikirkan untuk jauh sebelumnya. Jauh yang akan sudah dipikirkan oleh Romo Yai Syekh Mokhtar Mukti sudah dipikirkan. Bagaimana gunung mau meletus, sampai nggak ngerti Pak. Saya kan sedang berhadapan beliaunya. Mau terjadi tsunami, kan besok kan terjadi ini kan besok. Saya pernah, karena kalau diskusi langsung sama beliaunya di belakang, di sentong belakang. Nah, tapi saya ini orangnya kurang ajar, nakal sejak kecil. Jadi saya berani ngomong, Kak Adib itu dulu guru ngaji saya. Khihul, Pak Munib itu serumah dengan saya di rumah PJKA. Oh makanya wani Pak. Pak Jaon dulu sama nggak kenal. Pak Madi, Pak Tuhan itu dulu sama-sama saya di belakang. Itulah pengikut Yai yang pertama-tama dulu beliaunya mendirikan Toreko Sidikiyah. Pak Dasak generasi ketiga. Ngapunten Pak Dasak. Ya. Kalau saya mungkin generasi kedua kalau mau saya kan, tapi saya nggak mau jadi kiai. Karena jadi polisi itu double action. Nggak ngaji kalau keras Pak. Makanya ini di mukodimanya kan mulai mandi kan sudah jelas kan. Dari lali kembali kepada ini kadang-kadang dilupakan wiritane dikira mubeng tapi eling lali kawitane. Gitu. Dikira mubeng kan seperti joget tapi lali bahwa dari lupa kembali kepada eling. Lah mari kepada eling, selalu eling, diisi jasmani dan rohani, kita turunkan rohani. Nah jasmani gampang Pak. Nanti kalau pengen sehat kita diskusi tentang kesehatan. Siapa yang dokter monggo dengan saya juga punya ilmu dokteran. Saya pernah nggak usah sekolah kedokteran, cukup dengan rekan-rekan dokter senior yang opo sih Pak caranya sehat gimana, monggo Pak caranya nyuwuk, monggo. Saya sampeyan kan bedol nyuwuk juga sama Pak Yai kan, disuwuk banyu ini Pak Dasa. Tapi cuman diminum ya, walaupun diminum tok bismillah udah sehat ini. Kalau orang penyakit prostat selesai urusannya Pak, kencing batu selesai. Cerita tentang air ciptaan Pak Yai ini. Saya kemarin punya simpatisan seorang kiai. Wah, top markotop Pak. Apa lumpuh ya? Nggak bisa jalan. Ginjal. Langsung tak sampean kiai muridnya akeh cepet mati kan ngesakno sampean. Saya kirim mako 6 galon kemarin. Selesai alhamdulillah biasa jalan beliaunya. Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi ini kan sebetulnya air nggak bisa berobat Pak, air 6 galon selesai, sekarang udah bisa jalan pakai mako. Walaupun saya dibenci monggo mako, memang apik mako ini Pak, bagus ya. Kita lanjutkan perjuangan Sidikiyah ya. Ini adalah pejuang la ilaha illallah semuanya. Makanya kita jangan pernah lupa kapan saja, di mana saja kita jangan kosong dengan la ilaha illallah.
Pertanyaannya, satu malam, satu hari, satu malam berapa jam Pak? 24 nggih. Salat 5 waktu pinten menit Pak? 5 menit, 10 menit aja ping 5, 50 menit tambah selawat 10 menit sak jam, yang 23 jam kemana? Ya ini kita isi. Makanya kita jangan lupa sesungguhnya niat kita apa di sini, gitu. Niat kita di sini adalah ibadah. La ilaha illallah. Ngoten pada saat kula mboten saged ngaji pada saat, tapi insya Allah simple, praktis, bisa diterima di akal sehat, insya Allah. Saya bisanya cuman ikra Pak, tidak bisa lain cuman ikra aja, ikra. Tapi ikra itu adalah banyak pengembangannya. Oke, jadi makanya saya berani ngomong saya adalah darah daging daripada leluhur saya, tidak bisa diputus dengan undang-undang kecuali saya pidana mungkin ya. Jadi ini silsilahnya ada, saya silsilahnya. Dan saya mulai macul di belakang, jadi nanti Siddiqiyah di Lelawong saya akan tampil di depan, walaupun Yai saya tidak lapor Pak Yai, langsung saya maju. Sopo yang ngurusi Siddiqiyah, aku musuhe. Mau Islam, mau Kristen, mau aliran apa, saya akan di depan. Dan seperti itu. Dan mungkin sendak pada saat ini. Jadi saya meluruskan. Pencet Pak. Pencet on off-nya Pak. Saya ingin meluruskan tentang yang satu aja Pak Dasa, ini ada dua Pak Dasa. Kalau saya seorang hukum dan menganalisa suatu tulisan, gitu, Pak Dasa ini dipecat jadi khalifah kan begitu? Gini apa mboten? Bahwa Pak Dasa dilarang memaksa aset Siddiqiyah macam-macam. Terus yang angkat Pak Dasa jadi khalifah sinten? Mursyid. Di sini tanda tangannya bukan. Ini di sini kalau tata bahasa, gitu, ngapunten ini, mohon maaf kalau senior Siddiqiyah di sana saya tidak memusuhi, tapi saya mengajak diskusi bagaimana kita bisa bersatu kembali satu misi, ya. Di sini Dewan Pertimbangan Pusat Organisasi, dari sini adalah ORSID. Pada saat ini bukan dilepas, dipecat dari khalifah, bukan di sini. Tidak ada pada saat dilepas dari khalifah, tidak ada. Karena kepercayaan, thariqat itu kepercayaan, bukan organisasi. Paham betul? Paham enggak? Bahwa thariqat itu bukan organisasi, tapi keyakinan dan kepercayaan. Tapi kalau ORSID di bawah di dalamnya Siddiqiyah itu organisasinya. Jadi Pak Dasa di sini diterangkan di sini. Ikut dewan gerombolan di sini, dikeluarkan dari dewan penasehat organisasi Siddiqiyah. Tapi berarti ngaji masih boleh Pak Dasa. Yang tidak boleh organisasinya, tapi ngaji seperti ini boleh. Kalau tidak boleh pakai label Siddiqiyah, ya ngaji bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illallah Pak Dasa. Tetap walaupun pengusaha ya ngaji, wis tuwek tetap ngaji sampai akhir hayat. Kembali kepada cerita ngalor ngidul, saya tahun 2018 ya kula pun pensiun. Sing pensiun kan polisimu. Tapi perjuanganmu sampai titik darah penghabisan la ilaha illallah. Makanya kula tasik nggih muter mawon mboten napa-napa, monggo. Nggih. Jadi ini silaturahim. Kita kembali kepada khitah kita bahwa kita adalah warga thariqat Siddiqiyah. Nek mboten diakoni nggih pun mboten usah diakoni nggih mboten napa-napa lah, sing penting diakoni kali Allah, kalau Rasulullah niku selesai lah umpamane wis mboten diakoni. Saya kira
Romo Kiai Mokhtar Mukti itu orang yang pemaaf, orang yang bijak. Cuman ini kan harus ada yang menyembatani kudune ini. Mana besok kalau dipanggil tambah seneng Pak Dasak saya Pak Dasak. Iku lapo kan nyangkem nang ngarep wong. Mboten napa-napa. Kula mang tiangnya begitu nek ngomong kula ceplas-ceplos. Nyangkem napa? Kula niku pengen ngajak tiang-tiang niku rukun, mboten ngajak perang. Nah, jadi Pak Dasak di sini secara organisasi sementara dikeluarkan. Tapi sini petunjuk mursyid, ada petunjuk. Nah, petunjuk ini bisa iya, bisa tidak. Jadi maaf kalau ini ada yang jadi mata-matanya sana dikatakan gerombolan, monggo saya akan siap menghadap Romo Syekh Yai Mokhtar Mukti. Kalau tak ngadep kalau jelas no. Secara hukum agama maupun hukum kalau jelas no. Okay. Jadi Pak Dasak ini mboten dipecat. Dari Torekot yang dikeluarkan adalah organisasinya. Nek sementara lain tuh alhamdulillah kita punya teman yang punya namanya Hotel Singgasana. Ini dulu langganan saya, Pak. Bukan langganan mesum mboten, Pak. Terus nyonya saya itu langganan mesum, bukan, demi Allah bukan. Saya setiap rapat saya pasti di sini karena dulu dapat diskon 50%. Jadi bukan langganan polisi mesum mboten. Jadi langganan untuk rapat-rapat saya di sini, rapat Kaslantas semua di sini, di Polda di sini karena ini juga keluarganya polisi. Yang kemarin nyalon kalau nggak salah begitu, kalau nggak salah. Makanya tahu Pak Dasak jadi polisi itu di dalamnya polisi itu banyak Pak simpatisan Pak. Dulu mohon maaf ada Kapolri. Ini cerita Siddiqiyah itu begitu Pak. Jadi bukan sepotong. Suatu saat ada pimpinan tertinggi di Jawa Timur stres karena pindah di Mabes Polri. Saya jembatan ke Pak Romo Yai Mokhtar Mukti. Ngono kok stres. Alhamdulillah beliau sama karena iya kana butuh wa iya kana nasta'in langsung jadi Kapolri tahun 2000-an sebelum 2000. Cuman wis kon iya kan butuh sing akeh kan. Seperti itu Pak Yai dulu. Jadi di dalam polisi, di dalam tentara warga kita banyak, nggak usah takut. Saya kemarin juga di belakang Jamiatul di situ kemarin belakang mertamu di situ. Orang nomor 1 di Jawa Timur. Itu juga pengen sowan Yai sementara ngampun rumiyin Mas. Aku sih ae engko nek wis sen nanti tak ajak sowan Yai nek Yai sudah sehat. Orang nomor 1 di situ. Loh itu udah simpatisan Siddiqiyah. Dan sudah saya biat. Ibunya saya menjadi mutawifnya waktu umroh. Tahun 2012 saya mutawifnya. Saya juga mukrimnya. Oh, ndut. Jadi sok kuwatir ndut saiki tapi nek ora ditempati ya wis nek kene ae wis gak apa-apa. Ya. Jadi kita nggak usah berkecil hati. Sementara ini mohon maaf kepada pimpinan sana mungkin ya Romo yang kula boten melawan, tapi saya ingin menyatukan semua umat ini jadi rahmatan lil alamin. Wow, Bromo Caras itu kebiyen ngelawan. Saya sukanya melawan sama beliaunya. Saya orangnya kalau nggak pas tabrak. Oke, jadi makanya tadi bahasanya bahasa ketopraan mawon. Mungkin ada pertanyaan sebelum saya tutup nanti terus Pak Dasak. Jadi kalau pelajaran Pak Dasak sudah pernah memberikan pelajaran mulai jahar, siri, mulai mandi itu aja sudah diajarkan oleh Pak Yai. Betul nggak? Betul nggak? Mandinya seperti apa, jaharnya seperti apa, sirinya seperti apa, lanjut termasuk kulu dan sebagainya.
Nggih. Jadi terus ini musim COVID corona, tetap kita patuh dan taat kepada ulil amri minkum, gitu. Tapi sementara ini insya Allah ini corona nyingkir karena itu corona goib. Selama kita dikrulonya kuat, corona akan minggir. Yang penting jangan stres, segera ambil air wudhu, sholat, dzikir, insya Allah corona minggir. Yakin mboten sampean? Nah, mboten yakin sampean stres saja. Nah, nanti saya sampai wudhu. Sampean wudhu dungane kayak apa, Pak? Jadi saya nyuwun saya ini polisi tapi polisi nuwakal, Pak. Tiap pondok pesantren kula leboni. Tapi mboten nate lami. Saulan seminggu kali kiai ini diskusi terakhir kemarin ke Gus Gofur Om ya. Yo tak tekani, Pak. Jadi saya itu sukanya ke ulama-ulama. Wudu itu niatnya makanya wudu kadang-kadang epek. Tidak dimaknai makanya wudu sampean kadang-kadang wudu adalah pangkal daripada segalanya sampean ibadah. Nggih napa mboten? Makanya kita harus mengenal syariat. Sampean ketika diajari hakikat. Lah sudah paham tentang pasal 56. Tahu pasal 56? 5 adalah rukun Islam, 6 adalah rukun iman. Ini wajibnya kudu nek pasal 56 paham fasih insyaallah. Tapi nek syariatnya pun mboten paham, mboten jelas wudu sepenting epek terus salate nggih mboten sah to. Syariatnya kan ngoten. Jadi kalau saya Islam ini rata-rata kan zaman Islam kita ini kan Islam ikut-ikutan gini apa mboten? Kalau saya Islam itu saya uji. Jadi kalau mulai dari sarjana itu S1 cuman 1 tambah 1 2, S2 itu begini, S3. Saya uji sampai Mekah. Tuh sama istri saya tanya, saya uji. Yang diajikan Pak Yai sampai saya uji ke Ka'bah, nemplek Ka'bah sampai begini. Saya uji semua, saya praktekkan. Okay. Jadi kalau dulu kita waktu SD nawaitu doa, dungane wudu. Kula titip sakniki double action purun mboten. Dadi nek mboten purun mesti dilakoni. Jadi kalau wudune biasa kan nawaitu doa lirofil hadasil dan sebagainya sampai selesai. Itu untuk membasuh dohir. Lah batinnya gimana? Wah niki nggak ada di dunia. Nek gak wong-wong edan seperti saya nggak ada. Jadi saya teman saya dulu Gusmi itu teman waktu sama-sama sering minum di Solo, Gusmi Kediri. Itu sahabat saya tahun 90-an di Solo, di Kartosuro, di Surakarta. Jadi dungane kalau wudune rohani mantun sampean wudu biasa, terus ndonga ganti dungane wudu rohani nawaitu wudua li toharo. Toharo niku napa air. Li toharotil islami wal imani lillahi ta'ala. Sampeyan tambahi nek purun nek mboten purun menapa. Tapi niki jarang ten sekolahan wonten. Niki nggih rumun sang kiai-kiai sepuh. Banten, Cirebon kula nggih pun mriku rumen meguru. Jadi kalau doanya wudu jasmani nawaitu wudu'a li rafil hadasil, nek niki nawaitu wudu'a li toharotil islami wal imani lillahi ta'ala, niki wudune rohani. Terus supaya sehat kita minumnya toharo yang mereknya Mako Pak Dasa ya, pada waktu maca bismillah sampean terus di mana la haula wala quwata sing banyak ditutup masya Allah la quwata illa billah. Saya ngajarin kalau nek nambahin tiyang sakniki ilmune Pak Yai niku la haula ping 3 tambahi masya Allah la quwata illa billah. Orang yang stres, orang yang sembuh dari air, padahal aku ngomong kula niki kan namung cuawaan tok. Tapi harus yakin. Makanya ini kita bicara tentang keyakinan. Nah terima ya Islam mun kathah. Tapi nek yakin ini susah pada saat nggih. Jadi itu kira-kira sepintas, nanti kita lanjutkan kemudian diskusi. Monggo kalau Bapak Ibu sekalian ada masalah di Sidoarjo, di Gresik, di Surabaya, ngomong mawon bola kula.
Monggo nek mangke minta nomor telepon, minta Pak Dasa atau minta Pak saya warga Sidikiyah atau warganya Pak Dasa, nek Sidikiyah nanti warganya Dasa. Insya Allah saya selama ampun narkoba nggih. Narkoba saya nggak mau. Tapi kecil-kecil insya Allah walaupun pensiun saya tanya nanti semua polsek seluruh jajaran masih kenal namanya Bromo Corasulkan masih kenal lah. Yeah. Jadi ada urusan dikit-dikit Pak mau apa mungkin sampean telepon nggak usah sungkan-sungkan, all time 24 jam. Juga sebagai pelayanan pada masyarakat walaupun pensiun, monggo menawi kerso mangke setelah kita zikir bersama-sama kita silaturahmi lagi, lebih dekat lagi, dan kita rutin mungkin yang daripada tidur-tidur besok malam Selasa monggo semakin banyak tidak apa-apa. Kalau dicegat yang Arab sampai telepon saya, Pak diadang nak perlu tak cekele sing kadang itu. Wong arep ngaji kok dilarang. Saya yang akan megang, saya telepon Kapolsek. Kapolsek ini ada Bromo Cora arep ngaji dicekel iki sapa iki. Saya nanti yang berhadapan dengan yang ngadang sampean, kalau di depan ada yang saya akan di depan. Nggih Pak Dasa nggih. Jadi itu saja mungkin Pak Dasa, saran saya ngomong apa lali ya aku. Ya, ngomong apa. Jadi begini, jadi ini kan mungkin live sampai dunia sana, dunia akhirat ya. Tetap saya sepelaku seorang cucu, saya mengaturkan mohon maaf kepada Romo Syekh Kiai Mukhtar Muhammad Mukti. Jadi itu seperti itu Syekh. Jadi jangan kiai, nek kiai kecil akeh kiai itu. Tapi beliau ini sudah selevel Syekh. Kalau jenengan faham fasih detail real ilmu beliau dosa seorang Syekh. Jadi tapi kita sementara ini tidak dianggap gerombolan Pak Dasa. Sampean dianggap saya belum, saya mudah-mudahan tidak. Ya, jadi tadi ini yang dikeluarkan adalah organisasinya. Kemarin saya baca ada Pak siapa itu Pak Desa, Pak Ramu, ada Pak Ramu, ada bulik saya Dewi Rufia, ada macam-macam termasuk pilon. Wah, iki opo-opoan iki ya wong ngoten. Nah, jadi itu ternyata itu organisasinya. Nah, terus nggak boleh disidikiyah wong itu. Nah, wis mboten napa-napa tambah wae sing ditokno rene ngaji rene bareng ae. Nggih. Kita ngaji bareng tanpa nama, yang penting nanti Pak Dasa ini begini menurut saya Pak Dasa. Jadi nek sampean kemarin Khalifah Tua Sidikiyah ya. Sementara ini sampean tak angkat dhewe Pak Dasa ngono, angel-angel sing angkat aku ya. Khalifatullah ngono ae Pak Dasa. Pondok di mana? Singgasana. Wah, pondok pesantren Singgasana. Setuju mboten? Mboten napa-napa, suatu saat kalau perlu kita beli enggak apa-apa. Pak dolen Pak, didol tak tukune saya beli. Siapa tahu Allah memberikan rezeki itu tidak sangka-sangka kok. Kita napa mboten? Nek didol, nek gak yo Pak gawin saeleke alhamdulillah. Jadi kita setuju di sini pengajian kita karena kita ada masalah dengan organisasi. Kita di sini murid rekod Singgasana. Loh, Singgasana itu raja loh Pak. Jadi sementara ini kita ngaji ngisi rohani kita di Singgasana. Wah, Singgasana ini tempatnya raja Pak. Mungkin apa mboten? Pakaian sampean kaya wong anu kaya apa eling tahun itu apa Sampurna. Saya pernah di Sampurna, Pak. Tes. Jadi saya polisi, Pak, juga pernah di Pemda tingkat 1, Pak. Jadi mohon maaf saya juga bukan polisi-polisian. Saya pernah ikut Pak Basofi 2 tahun di Jalan Imam Bonjol. Lantai 1 sampai lantai 7 saya juga paham fasih teman-teman saya di situ, semua orang Sidikiyah juga banyak di situ. Nggih. Jadi walaupun elek-elek mboten napa-napa yang penting utuh nggih Pak Dasa nggih. Kira-kira itu nanti kalau ada pertanyaan, saran, jadi saya juga mohon maaf kata-kata saya kasar. Saya apabila ada kata-kata yang tidak pas kepada Bapak Ibu sekalian, saya mohon dimaafkan karena saya bukan tukang ngaji. Saya tukang dabrus.
Dan yang penting Pak Dasa, saya matur nuwun diundang, bukan diundang, memang saya sepakat dengan Pak Dasa. Bukan diundang. Pak Dasa nek bengi iki sampean gak sido, aku ngaji ning Sukodono. Wah kudu teko kok ngono. Gus, wah Al Mukarram ya, Al Mukarram bukan Al Mukarram. Saya Al Mukarram saja, bukan Al Mukarram. Ya. Jadi Al Mukarram Sulkan bukan Gus tapi wedus. Jadi dulu kalau adik saya dipanggil Gus, saya mosok kakaknya dipanggilin wedus saja gak apa-apa. Yang penting wedus yang bermanfaat. Kira-kira itu. Jadi sekali lagi barangkali ini live nanti ada yang membaca, ada yang jadi intelijennya dari sana, yang saya mohon maaf. Jadi saya bukan melawan daripada Romo, bukan melawan dari organisasi Sidikiyah, tapi saya ingin mengajak kebersamaan kembali pada kita sebagai manusia yang suka dan yang diajarkan oleh mursyid kita silaturahim 3S. Ajarannya kan gitu, Pak. Ya kok 3S dipotong? Wah, kula berang makanya turun riki kula. Ngaji di Singgasana saya, ngaji tak ngedabur di Singgasana. Simbolnya 3S. Saya ngaji kok dilarang, silaturahmi dilarang, ngaji dilarang. Nek sing larang ngaji urusan dengan pemerintah, saya akan laporkan intelijen bahwa itu adalah PKI yang larang mau ngaji. Ngoten mawon. Ora apa-apa sumber swidak loro Pak Dasa sampean 71 72 kaca 10 tahun ya. Jadi jenengan kalau ngaji nggak usah takut, kecuali sampean melanggar Undang-Undang Dasar 45, sampean seperti FPI yang dibubarkan ya. FPI dunia baik, Pak. Saya tahu persis semuanya ya. Dulung Ruki juga baik. Sebelum tahun 98. Sidikiyah itu, waduh dulu Pak ngaji itu angel Pak, begitu ila hadrati ruhin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sidikiyah langsung dari Koramil Kodim Pak, cekel Pak, kecrek Pak. Saya pelakunya Pak di Pekajangan Pekalongan, di Masjid Muhammadiyah Pekalongan Pekajangan. Saya masih ingat tahun 82 sebelum pemilu. Nah, kalau pernah ngaji itu menungsane iki Pak. Ya, nggih, paham nggih Bapak Ibu nggih. Jadi sekarang ini kita lepas daripada permasalahan itu. Kita sekarang tidak boleh ikut torekot Sidikiyah sementara. Kita ikut torekotnya Rasulullah. Terus apa jenenge? Ya udah, torekot Singgasana aja. Torekot Singgasana, karena ngajinya kita di Singgasana, artinya di tempat raja. Raja apa? Raja la ilaha illallah. Ngapunten matur nuwun mbok menawi wonten lepate kula nyuwun ngapunten, makanya itu Pak Dasa dibukai Pak Dasa kalau ngaji air itu. Nggih, saya itu. Nah, mumpung ingat supaya nanti ini dapat semuanya, kenapa kalau ngaji itu harus air kita buka bawa pulang ya kan. Ini pun sampai tes di Mekah itu istri saya saksinya itu. Kenapa air Zam-Zam itu luar biasa? Karena orang berputar tawaf kena sepleterannya. Makanya Pak Yai itu orang multidimensi, apa-apa bisa dan ilmunya sangat tinggi. Beliau dari ilmu apapun termasuk ilmu metafisika. Beliau memahami semuanya. Ya. Mana saya juga kalau beliau ini sudah sepuh, mudah-mudahan beliau selalu sehat, umur panjang, walaupun saya enggak baru dekat di badan tapi selalu dekat di hati. Selalu kita doakan walaupun sementara kita disisihkan dari organisasi, tetap kita jangan berkecil hati. Nggih Pak, nggih Bu. Jadi tadi itu kita selalu 24 jam zikrullah, jangan lupa itu saja. Matur nuwun Pak Dasa. Sekali lagi saya mohon maaf. Dan nanti urusan kalau pengen nomor telepon saya setelah selesai ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.